Om Swastiastu. Selamat datang di presentasi saya. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan menjelaskan materi mengenai value change. Sebelum memulai presentasi, di sini saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Raditya Manohara dengan NIM 2015091031. Saya dari kelas 4B. Saya merupakan mahasiswa semester 4 Universitas Pendidikan Ganesha. Baik, langsung saja kita bahas apa itu value change. Jadi apa yang dimaksud dengan value change dan bagaimana sejarahnya. Value change analysis pertama kali dijelaskan oleh Profesor Harvard Business School, yaitu Michael Porter pada tahun 1985 pada bukunya yang berjudul Competitive Advantage, Creating and Sustaining Superior Performance. Jadi sejak saat itu, teknik ini menjadi alat yang sangat berguna bagi seluruh perusahaan atau perusahaan untuk membantu mendapatkan keunggulan yang kompetitif. Jadi berbicara tentang value change, di sini value change merupakan konsep dari aktivitas bisnis dalam penciptaan produk atau layanan yang mulai dari proses perancangannya, proses produksi, distribusi ke konsumen, sampai ke pelayanan setelah pemasaran. Jadi konsep ini juga menekankan proses dan aktivitas yang dapat menambah nilai pada layanan atau sebuah produk. Aktivitasnya bisa terjadi dalam hanya satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang sedang bekerja sama. Bagaimana value change dan aktivitas-aktivitasnya? Baik, di sini merupakan gambaran dari aktivitas-aktivitas value change. Di sini bisa kita lihat terdapat dua aktivitas, yaitu primary activities dan support activities atau second activities. Nah, pada primary activities ini itu ada inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan kemudian service. Kemudian pada support activities di sini terdapat procurement atau penjualan. Di sini ada teknologi development atau pengembangan teknologi, human resource management atau pengembangan atau manajemen SDM atau sumber daya manusia, dan yang terakhir yaitu firm infrastruktur atau infrastrukturnya. Nah, jadi dari seluruh proses ini nantinya akan menciptakan sebuah nilai atau value. Baik, di sini saya akan bahas satu persatu dari proses ini. Jadi aktivitas value change di sini dibagi menjadi dua, yaitu primary activities dan secondary activities. Maksudnya secondary ini adalah support activities atau aktivitas pendukung. Primary activities merupakan aktivitas yang berhubungan langsung dengan penciptaan produk, penjualan, pengiriman, pemeliharaan, dan pelayanan yang dilakukan kepada customer. Kemudian support activities merupakan aktivitas pendukung operasional perusahaan secara keseluruhan dan berperan pada primary activities. Jadi seperti namanya, support activities ini nantinya akan mensupport atau sebagai pendukung operasional dari sebuah perusahaan secara keseluruhan. Baik, di sini sudah saya jelaskan sebelumnya. Pada primary activities itu terdapat inbound logistik, operation, outbound logistik, marketing and sales, dan service atau jasa. Kemudian pada support activities di sini ada procurement atau purchasing atau penjualan. Yang kedua human resource management atau manajemen SDM. Yang ketiga teknologi development atau manajemen teknologi. Dan yang keempat infrastruktur. Baik, di sini saya akan membahas primary activities terlebih dahulu, yaitu yang pertama inbound logistik. Inbound logistik ini mencakup tindakan dan proses yang terlibat dalam mendapatkan, mendistribusikan, dan menyimpan produk secara internal.
Aktivitas ini juga melibatkan hubungan dengan pemasok. Kemudian aktivitas yang kedua pada primary activities yaitu operation. Operasi ini mencakup semua proses yang terlibat dalam transisi bahan mentah ke produk akhir, termasuk proses seperti manufaktur, pengepasan, perakitan, perbaikan peralatan, pengujian, percetakan, dan operasi fasilitas. Kemudian aktivitas yang ketiga yaitu logistik keluar atau outbound logistik. Aktivitas ini mencakup kegiatan-kegiatan yang terlibat dalam pengiriman produk akhir ke pelanggan, seperti mengumpulkan, menyimpan, dan mengirimkan produk secara fisik ke pelanggan. Aktivitas ini juga melibatkan pengawasan sistem internal perusahaan serta sistem eksternal dari organisasi konsumen. Aktivitas keempat yaitu pemasaran dan penjualan atau marketing and sales. Aktivitas ini melibatkan pembelian barang jadi oleh pelanggan dan insentif yang ditawarkan untuk membujuknya agar para pelanggan ini membeli produk dari perusahaan tersebut. Periklanan, merek, dan penetapan harga di sini termasuk ke dalam pemasaran dan penjualan yang bertujuan untuk menarik audiens dan meningkatkan visibilitas perusahaan. Adapun tahap terakhir dari primary activities ini yaitu service atau jasa. Pada proses ini melibatkan kegiatan yang dimaksudkan untuk mempertahankan nilai produk dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Aktivitas ini termasuk layanan tambahan, pemasangan, jaminan, pengembalian uang, dan pengembalian barang. Lanjut ke support activities atau aktivitas pendukungnya, yaitu di sini aktivitas yang pertama adalah procurement atau purchasing, atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan penjualan atau pembelian. Ini mencakup proses yang terlibat dalam perolehan bahan baku, peralatan, mesin atau alat, peralatan lab atau laboratorium, dan peralatan kantor lainnya. Aktivitas ini juga mencakup tindakan yang terlibat dalam mencari pemasok dan menegosiasikan kontrak untuk barang dan jasa. Aktivitas yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia atau human resource management. Aktivitas ini terdiri dari kegiatan yang terlibat dalam merekrut dan mempertahankan staf yang akan membantu mengembangkan, memasarkan, dan mendistribusikan produk sesuai rencana bisnis perusahaan. Jadi pada manajemen sumber daya manusia ini kita harus jeli juga dalam memilih anak buah atau karyawan. Karena mereka memiliki peran yang sangat penting di sini. Kemudian aktivitas berikutnya adalah perkembangan teknologi. Pengembangan teknologi ini mencakup kegiatan yang berkaitan dengan mesin, hardware, software, prosedur, keamanan cyber, dan keahlian teknologi lainnya. Tim penelitian dan pengembangan di sini sering dimasukkan dalam kategori pengembangan teknologi. Kemudian aktivitas yang terakhir pada support activities yaitu infrastruktur. Infrastruktur ini mengacu pada sistem pendukung perusahaan dan melibatkan fungsi yang memungkinkan organisasi atau perusahaan menjalankan operasinya sehari-hari. Apa saja tujuan dan fungsi dari value chain ini? Kenapa kita harus mempelajarinya? Tujuan value chain ialah untuk meningkatkan keuntungan perusahaan dengan meminimalisir biaya produksi. Jadi sama halnya dengan prinsip ekonomi, di sini melakukan aktivitas yang sekecil-kecilnya atau biaya yang sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kemudian fungsi dari value chain yaitu bagi produk ialah untuk meningkatkan value dan pemanfaatan yang akan perusahaan produksi. Adapun di sini fungsi lainnya dari value chain yaitu yang pertama, memudahkan perusahaan untuk melakukan penelitian dan pengembangan terhadap suatu produk. Yang kedua yaitu
membantu perancangan produk sehingga produk bisa berkualitas dan proses pemasarannya nanti itu bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga yaitu membantu perusahaan atau organisasi dalam proses produksi, terutama terkait dengan efisiensi biaya dan jumlah produknya. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan peluang pasar dan proses penjualan produk. Bagaimana pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada value chains? Pendekatan value chains di sini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu yang pertama keunggulan biaya dan yang kedua yaitu keunggulan diferensiasi. Jadi di sini akan saya jelaskan satu persatu mengenai pendekatan value chains ini. Yang pertama yaitu keunggulan biaya. Pendekatan ini berguna ketika perusahaan ingin mencoba untuk bersaing di bidang keuangan. Kemudian ingin mengetahui sumber keuntungan dan kerugian biaya, serta faktor yang mendorong dari biaya tersebut. Kemudian keunggulan diferensiasi ini yaitu pendekatan yang cocok untuk perusahaan yang ingin menciptakan produk atau jasa yang unggul dalam pasar. Contoh-contoh perusahaan yang melakukan keunggulan diferensiasi ini yaitu yang pertama Apple dan yang kedua Starbucks. Yang ketiga yaitu Google. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan dalam value chains ini? Di sini kita akan simak apa saja kelebihan dan kekurangan dari value chains. Di sini kita akan membahas keuntungannya terlebih dahulu. Keuntungan value chains yang pertama yaitu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan karena logistik dan distribusi yang efisien. Jadi di sini saya garis bawahi yaitu meningkatkan keuntungan. Itu manfaat yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dapat meningkatkan kualitas pasar dan membuatnya menjadi lebih kompetitif atau bisa bersaing. Jadi kata kunci di sini adalah meningkatkan kualitas pasar. Jadi dengan value chains ini kita bisa dapat meningkatkan kualitas pasar kita sebagai perusahaan atau organisasi. Manfaat yang ketiga yaitu dapat meningkatkan citra merek dengan secara konsisten memberikan nilai kepada pelanggan atau customer. Kemudian yang keempat adalah dapat meningkatkan kemampuan beradaptasi dan keberlanjutan jangka panjang dari perusahaan atau organisasi kita sambil meningkatkan penawaran yang berharga. Di balik keuntungannya, di sini tentu terdapat juga beberapa kekurangan atau kelemahan dari value chains. Kekurangan yang pertama yaitu segmen demi segmen di sini kadang-kadang mudah untuk melupakan bagaimana berbagai peristiwa itu berinteraksi secara umum. Nah, hal ini dapat mengakibatkan kita untuk kehilangan target kita sebelumnya. Kemudian kekurangan yang kedua yaitu pembuatan value chains ini merupakan tugas yang sangat sulit. Selain itu, proses pengumpulan datanya pun terkesan lambat dan membosankan para staf. Kemudian yang ketiga yaitu biaya implementasi untuk organisasi yang belum pernah menggunakan analisis rantai nilai atau value chains ini biasanya bisa menjadi sangat tinggi atau mahal. Baik, sekian dari topik materi yang bisa saya sampaikan mengenai value chains atau rantai nilai pada sebuah perusahaan. Apabila terdapat salah kata atau kekeliruan, di sini saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Bye-bye.